Oke, saya Ustadz Muntaha akan menerjemahkan teks Ihya Ulumuddin pada halaman 290. Langsung saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi athari samai wa adabihi. I'lam anna awwala darajati samai fahmul masmu'i wa tanziluhu ala maknan yakaulil mustami'i. Thumma yuthmirul fahmul wajda wa yuthmirul wajdul harakata bil jawarihi. Falyangdzur fi hadhil maqamati salasati. Bab kedua adalah tentang pengaruh pendengaran dan adab-adabnya. Ketahuilah bahwa tingkatan pertama dari pendengaran atau simak adalah memahami apa yang didengar dan mengkaitkannya dengan makna yang terjadi dalam hati pendengar. Lalu pemahaman itu membuahkan rasa emosi batin, dan rasa itu membuahkan gerakan anggota badan. Maka hendaklah seseorang memperhatikan tiga tingkatan ini. Al-maqamul awwalu fil fahmi wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil mustami'i walil mustami'i arba'atu ahwalin. Tingkatan pertama adalah pada pemahaman, dan hal ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan pendengar. Pendengar memiliki 4 macam keadaan. Ulaha ayyakuna sama'uhu bimujarradi tab'i aila khabbalahu fis sama'i illa istilzadzul alhani wan nagomati. Yang pertama adalah pendengarannya hanya karena dorongan tabiat atau naluri, yakni ia tidak mendapatkan apa-apa dari pendengaran itu kecuali sekadar menikmati keindahan irama dan nada. Wa hadza mubahun wa wa akhasu rutabis samai idzil ibilu syarikatun lahu fihi wa kadza sairul bahaimi bala yastadai hadza dzauqu illal hayata falikuli hayawanin nau'u taladzuzin bil aswati thayyibati. Dan yang seperti ini hukumnya boleh, tetapi merupakan tingkatan paling rendah dari pendengaran, sebab unta pun memiliki bagian dalam hal ini. Begitu juga hewan-hewan lainnya. Bahkan kenikmatan seperti ini tidak membutuhkan apa-apa kecuali sekadar adanya kehidupan, karena setiap hewan memiliki jenis kenikmatan tersendiri terhadap suara-suara yang indah. Al-halatu tsaniyatu ayyasma'a bifahmin walakin yunazzilahu ala surati makhlukin imma muayyanin wa imma ghaira muayyanin. Keadaan kedua adalah mendengar dengan pemahaman, tetapi mengaitkannya pada sosok makhluk, baik makhluk yang jelas atau tertentu maupun yang tidak jelas. Wa huwa sama'us syababi wa arbabi syahawati wa yakunu tanziluhum lil masmu'i ala khasabi syahawatihim wa muqtada ahwalihim. Inilah pendengaran para pemuda dan para pengikut hawa nafsu. Mereka menghubungkan apa yang didengar sesuai dengan syahwat dan keadaan dari mereka. Wa hadhil halatu akhassu min an natakallama fiha illa bi bayani khissatiha wan nahyi anha. Keadaan ini terlalu rendah untuk dibicarakan, kecuali sekadar menjelaskan kehinaannya dan melarang orang terjerumus di dalamnya. Al-halatu tsalitsatu an yunazzila ma yasma'uhu ala ahwali nafsihi fi mu'amalatihi Allah ta'ala
wa taqallubi ahwalihi fitamakuni marratan wa ta'adzuri ukhra wa hadza sama'ul muridina la siyama al mubtadiina. Keadaan ketiga adalah mengkaitkan apa yang didengar dengan keadaan dirinya dalam hubungan dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan spiritualnya yang kadang stabil dan kadang terhijab. Ini adalah pendengaran para murid atau penempuh jalan spiritual, khususnya yang masih pemula, yang memiliki tujuan mengenal Allah, bertemu dengannya, dan sampai kepadanya melalui penyaksian batin dan terbukanya tabir. Fa'idha sami'a zikra itabin au khitabin au qabulin au rotin au waslin au hajrin au kurbin au budin au talahufin ala fa'itin au ta'abtusin ila muntaborin au syaukin ila waridin au tamain au yaksin. Maka apabila ia mendengar penyebutan teguran, percakapan, penerimaan, penolakan, pertemuan, perpisahan, kedekatan, kejauhan, penyesalan atas sesuatu yang telah lewat, kerinduan terhadap sesuatu yang ditunggu, kerinduan kepada sesuatu yang akan datang, harapan atau keputusan. Awaksatin awisti nasin au wafain bil wa'di au naqbin lil ahdi au khaufi firakin au farihin biwusulin au dzikra mulakhadhatil habibi wa mudafa'atir raqibi au humulil abarati au taradu fil khasarati. Atau rasa sepi, rasa gembira, setia menepati janji, mengingkari janji, rasa takut perpisahan, kegembiraan karena pertemuan, menyebutkan pandangan kekasih dan upaya menghindari pengawas atau mengalirnya air mata atau bertumpuknya penyesalan. Autulil firaki au idatil wisali au ghairi dzalika mimma yastamilu ala wasfihil as'aru fala buta ayu wafiqa ba'duha halal muridi fi talabihi fayajriya dzalika majral qadakhil ladzi yuri zinata qalbihi. Atau lamanya perpisahan atau janji untuk bertemu kembali, atau hal-hal lain yang biasanya digambarkan dalam syair. Pasti ada sebagian dari itu yang sesuai dengan keadaan seorang murid dalam pencariannya. Hal itu bagaikan percikan api yang menyalakan batu api di hati. Fatasta'ilu bihi niranuhu wa yaqwa bihi in bi'athu syauqi wahaya januhu wa yahjumu alaihi bisababihi ahwalun mukhalifatun li'adatihi wa yakunu lahu majalun rahbun fi tanzilil alfadhi ala ahwalihi wa laisa alal mustami'i mura'atu muradi syairi min kalamihi. Lalu api kerinduan di hatinya menyala, gairah dan gejolak rindu menjadi semakin kuat. Keadaan-keadaan yang tidak biasa pun datang menyerangnya. Ia mendapatkan ruang yang luas untuk menghubungkan kata-kata yang didengar dengan keadaan dirinya. Dan pendengar tidak wajib mengikuti maksud penyair dari kata-kata yang dilantunkan. Balikuli kalamin wujuhun walikuli zifahmin fi iktibasil makna minhu khubudun wal nadrib li hadhihi tanzilati wal fuhumi amsilatan kaila yadhunna al jahilu annal mustami'a li abyatin fiha dzikrul fami wal khadi was sadaqi innama yabhamu minha zawahiraha.
Setiap ucapan memiliki banyak isi makna, mempunyai banyak sisi makna, dan setiap orang yang memahami akan memiliki bagian sesuai tingkat pemahamannya. Mari kita berikan contoh mengenai penafsiran dan pemahaman ini, agar orang bodoh tidak menyangka bahwa pendengar syair yang di dalamnya disebutkan mulut, pipi, dan pelipis hanya memahaminya secara lahiriah saja. Wala hajata bina ila dzikri kaifiyati fahmil ma'ani minal abiyati fafi hikayati ahli samai ma yaksifu ang dzalika. Kita tidak perlu menjelaskan secara rinci bagaimana cara memahami makna-makna yang ada dalam bait-bait syair itu, sebab dalam kisah-kisah para ahli sima atau pendengar spiritual sudah ada penjelasan yang membukanya. Fakat hukia anna ba'dahum sami'a qailan yaqulu qala rasulu ghadan tazuru fakultu ta'kilu ma taqulu. Dikisahkan bahwa salah seorang dari mereka mendengar seorang penyair berkata, Rasul berkata, besok engkau akan berkunjung. Maka orang itu berkata, apakah engkau sadar dengan apa yang engkau ucapkan? Fastafazzahu al-akhlu wal qawlu wa tawajada wa ja'ala yukarriru dzalika wa yaj'alu makana ta'i nunan fayaqulu qala rasulu ghadan nazuru hatta ghusya alaihi min syiddatil farahi wa ladzati wasururi. Maka alunan nada dan ucapan itu membangkitkan perasaannya hingga ia larut dalam rasa spiritual. Ia terus mengulang-ulang ucapan itu, bahkan mengganti huruf ta menjadi nun, sehingga berbunyi, Rasul berkata, besok kita akan berkunjung. Hingga akhirnya ia pingsan, karena begitu besarnya rasa bahagia, kenikmatan dan kegembiraan yang meliputi hatinya. Balikuli kalamin ujuhun, walikuli dzifahmin fi iktibasil makna minhu khududun wal nadrib li hadhihi tanzilati wal fuhumi amthilatan kaila yadhunna al jahilu anal mustami'a li abiyatin fiha dzikrul fami wal khati was sadqi innama yabhamu minha bawahiroha wala hajata bina ila dzikri kaifiyati fahmil ma'ani minal abiyati fafi hikayati ahli samai ma yaksifu ang dzalika. Setiap ucapan memiliki berbagai sisi, dan setiap orang yang memiliki pemahaman memiliki bagian tersendiri dalam mengambil makna darinya. Maka marilah kita berikan contoh-contoh dari penafsiran-penafsiran dan pemahaman-pemahaman itu, agar orang yang bodoh tidak menyangka bahwa orang yang mendengar bait-bait syair yang di dalamnya disebutkan kata mulut, pipi, dan pelipis hanya memahaminya secara lahiriah saja. Kita tidak perlu menjelaskan cara memahami makna dari bait-bait itu, karena dalam kisah-kisah para ahli sama atau pendengar musik atau syair sudah cukup penjelasan yang mengungkap hal itu. Fakat hukia anna ba'dahum sami'a qailan yaqulu qala rasulu ghadan tazuru fakultu ta'kilu ma taqulu fastafazzahul lakhnu wal qawlu wa tawajada wa ja'ala yukariru dzalika wa yaj'alu makana ta'i nunan fayaqulu qala rasulu ghadan nazuru hatta ghusya alaihi min syiddatil farahi wal ladzati wasururi. Dikisahkan bahwa seseorang mendengar ada orang berkata, Rasul berkata, besok engkau akan berkunjung. Maka ia berkata kepadanya, apakah engkau sadar dengan apa yang engkau ucapkan? Lalu ia terbawa oleh lagu dan ucapan itu. Lalu ia larut dalam perasaan, mengulang-ulang ucapan itu dan mengganti huruf ta dengan nun, sehingga ia berkata, Rasul berkata,
besok kita berkunjung. Hingga akhirnya ia pingsan karena begitu besar rasa gembira, nikmat dan kebahagiaan. Falamma afaqa suila an wajdihi makana faqala dzakartu qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati yazuruna rabbahum bikul yaumi jumu'atin marrotan. Ketika ia sadar, ia ditanya tentang sebab kegembiraannya yang demikian itu. Maka ia menjawab, aku teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para penghuni surga akan mengunjungi Rabb Tuhan mereka setiap hari Jumat sekali. Wahaka ar-Raqiyu an ibni Daraji anau qala kuntu ana wa benul futi marraini al-babu tsani fi adabi sama'i wa atharihi haditsu inna ahlal jannati azuruna rabbahum fi kulli jumu'atin rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min haditsi Abi Hurairah wa fihi Abdul Hamid bin Habib bin Abi Isrina mukhtalafun fihi wa qala at-Tirmidzi la na'rifu illa min hadzal wajhi qala wa qatarwa Su'aid bin Amrin. Dari Ar-Raqi meriwayatkan dari Ibnu Ad-Daraj bahwa ia berkata, aku dan Ibnu Al-Futi sedang berjalan lewat. Bab kedua adalah adab mendengarkan dan pengaruhnya. Hadis, sesungguhnya para penghuni surga akan mengunjungi Rabb mereka setiap Jumat. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Hurairah. Dalam sanadnya terdapat Abdul Hamid bin Habib bin Abi al-Isrin yang diperselisihkan statusnya. At-Tirmidzi berkata, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini. Ia berkata telah meriwayatkan pula Suwaid bin Amr. Kesimpulan dari teks tersebut di atas adalah teks ini menjelaskan bahwa setiap ucapan dan syair memiliki makna yang dalam, bukan hanya dipahami secara lahiriah. Kisah yang diceritakan menggambarkan seseorang yang sangat terpengaruh oleh sebuah ucapan hingga larut dalam kegembiraan karena teringat janji Rasulullah SAW bahwa penghuni surga akan mengunjungi Allah setiap hari Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa mendengarkan ucapan atau syair bisa menggugah hati dan menumbuhkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa kebahagiaan dan ketenangan spiritual. Oke, saya pikir cukup. Teks sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara per paragraf. Semoga menambah wawasan kita dalam mentelaah mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, sehingga kita mendapat pengetahuan dan wawasan kita akan semakin luas karena kita tetap bersabar untuk belajar menggali daripada kitab-kitab yang telah ditulis atau dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, ialah seperti Imam Al-Ghazali. Oke, sekian, mantap dari saya Ustadz Muntaha. Tetap semangat, jangan menyerah, dan salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap.